berbagi motivasi bersama Kak Vincent. Boleh untuk Kak Vincent perkenalan diri dan Kak Vincent apa aja nih prestasi-prestasinya? Halo? Hmm? Itu katanya murid. Halo, Halo. halo. Iya. Kenalin nama saya Vincent. Vincent Waluyo, tapi bisa dipanggil Vincent aja. Terus ya untuk prestasinya itu sebenarnya dari SD ya. Dari SD saya udah eh, dapat medali emas pas SD oleh MMTK-nya. Di situ eh, lanjut juga ke IMSO-nya. Di situ di IMSO saya dapat medali perak. Habis itu saya pas SMP ikut lagi MTK, dapat silver lagi di OSN. Tapi karena waktu itu lagi ada COVID nih kalau saya, jadi nggak ada yang internasionalnya. Nah, terus pas kelas saya kan kelas 7, pas kelas 8 aku nyoba yang ikut yang SMA tapi yang bidang informatika. Terus pas itu kelas 9-nya aku baru dapat medali perunggu. Terus pas kelas 10 sama kelas 11 aku nyoba medali nyoba ikut kimia dan dapat medali perunggu juga di kimianya di nasional. Ya. Oke, terima kasih ya Kak Vincent. Karena pertama-tama terima kasih udah meluangkan waktunya untuk bisa ngikuti acara ini malam ini. Keren banget tuh prestasi-prestasinya tadi. Jadi untuk teman-teman ada pertanyaan nggak buat Kak Vincent nih? Kok bisa dapet prestasi-prestasi itu? Ayo anak-anak, siapa yang mau bertanya? Dane tadi mau nanya katanya. Kak, kan katanya OSN kakak dapat waktu SD emas ya, Kak? Ya, betul sekali. Nah, kakak itu perjuangannya kayak apa ya, Kak? Setiap hari gitu perjuangannya kayak apa ya, Kak? Supaya Eh, bisa. Kalau dulu pas aku SD sih, jadi kelas 4 kan aku belum dapet ya. Tapi habis itu pas kelas 5, aku mulai serius. Terus juga kayak kalau nggak salah dari pagi kelas dari jam 8 sampai jam 5 sore gitu hampir tiap hari. Aku kayak eh coba belajar. Saya tekun dari jam 8 sampai jam 5. Terus akhirnya karena udah banyak kerjaan soal, akhirnya pas lagi aku ngerjain soal di OSN-nya aku ngerasa kayak oh ini kok soalnya gampang gitu karena udah banyak kerjaan soal sih sampai ke soal-soal yang ke internasional juga. Jadi kalau kesan aku mending belajar kebanyakan daripada belajar kedikitan. Oh iya, Kak. Terus kakak itu eh belajarnya berapa jam, Kak Sari? Hmm, Biasanya sih kalau aku lagi benar-benar deket OSN-nya ya atau nggak deket lombanya kayak OSP atau nggak OSN-nya, aku nyoba belajarnya lebih giat sih. Kayak contohnya dari biasanya cuma 2 jam, 3 jam aja per hari, aku coba tekunin sampai 5 sampai 8 jam. Kurang lebih gitu sih. Ya walaupun kedengarannya Makasih, capek, Kak. tapi kalau lama-lama kamu tekunin terus, lama-lama kayak ah ini mah biasa aja lah gitu. Terima kasih, Kak. Kak Vincent, Ya, em, aku ada pertanyaan. Kan ini Kak Vincent udah ikut banyak lomba. Dulu lomba atau olim pertama yang kakak ikutin itu lomba apa?
Hmm, kalau lomba pertama aku dulu malah ikutnya lomba mewarnai jujur. Jadi pas saya TK saya suka ikut lomba mewarnai. Terus lama-lama karena suka lomba, terus dikira lomba apa ya? Terus ada MTK nih, terus katanya saya cobain seru juga. Terus akhirnya lama-lama nyoba MTK kayak lomba di contohnya di apa lomba-lomba di kota kalian tuh. Kayak kalau saya dulu ada namanya Unsur Gati. Jadi saat itu saya lomba di Unsur Gati, coba aja, coba aja lomba, nggak apa-apa kalau kalah. Yang penting nyoba. Tapi lama-lama kalau belajar pasti makin bisa naik ranknya sampai jadi juara. Makasih, Kak. Kak, biasanya kakak latihan dari soal-soal apa, Kak? Kak, biasanya kalau latihan dari soal-soal lomba apa? Oke, kalau untuk soal ini yang dari lomba apa, pasti kan kalau kita OSN itu kan jenisnya kan bertingkat ya, dari soal OSK, OSP, lalu ke nasional. Nah, jadi kalau awal persiapannya buat OSK, itu ya kalian coba-coba aja ngeliat OSK tahun lalu sama kebanyakan sih dari lomba-lomba. Itu dia, jadi pengalaman ikut lomba-lomba di kota-kota kalian, di daerah-daerah. Jadinya kalian kalau udah mulai lihat soal-soal OSK, udah mulai kebiasa untuk lihat soal-soal kayak gitu. Nah, untuk OSP juga sama aja pasti kalian ngeliatnya di yang di soal OSP sebelumnya sama kalau OSP sih kayaknya lebih baik kalian juga ikut lomba-lomba juga biasanya ada yang lebih susah gitu tingkatannya lombanya. Kayak contoh ada unsur gati itu kan tingkatnya daerah. Tapi kalau kalian mau lebih susah lagi, kalian bisa nyoba di lomba di UPI atau nggak di lomba di univ-univ yang lebih gede lagi. Nah, kalau nasional, kalau menurut aku lebih baik kalian nasional juga yang tahun lalu, tapi bantu juga sama soal-soal yang internasional kayak IMSO atau enggak di IMO juga boleh kalau ada. Nah, jadi kalau kalian udah lihat lihat soal kayak yang susah kayak IMSO, kalian bakal coba latihan kalau oh polanya ini pasti soalnya kayak gini. Kalau soal kayak gini pasti polanya kayak gini. Nah, kalau kayak gitu udah bisa nebak-nebak gimana cara ngerjainnya, pasti lessennya harusnya bisa menang juara. Oke, next. Kakak biasanya latihan berapa soal?
Berapa soal ya? Kalau untuk berapa soal sih sebanyak-banyaknya sih. Selagi ada waktu, selagi ada waktu nih kalian lagi ngapa-ngapain, ya coba kerjain soal aja dikit-dikit. Mau satu dua nggak apa-apa. Yang penting kalian kerjain soal terus. Jadi kalau kalian stop dikit tuh takutnya kadang-kadang ada yang jadi instingnya tuh bakal berkurang tuh. Jadi kalau menurut saya lebih baik kalau kalian lagi mau deket-deket ujian atau lagi apa, mending kalian coba kerjain soal terus sebanyak-banyaknya. Jika kakak tidak tahu cara dan jawaban dari soal susah misalnya, bagaimana cara menyelesaikannya? Hmm, kalau susah itu biasanya bisa nyoba nanya di eh, guru sama guru kalian sih sebenarnya. Kalau aku kan dulu ada guru juga, guru ada apa dari apa yayasan pelatihan gitu. Jadi kalau aku coba nanya mereka juga, "Ini gimana ya kak gitu." Nah kalau misalkan sampai tapi kan sekarang udah zaman udah berubah ya. Kalau kalian nggak ada guru juga nggak apa-apa. Kan bisa coba tanya AI atau enggak nanya eh, di forum-forum online juga sudah ada sih untuk penyelesaian cara-cara begituan. Walaupun ya kalian kan kayak ada yang ngomong AI itu jelek. Nah, sebenarnya ya nggak juga kalau kalian bisa pakai dengan baik dan cuma bisa pakai buat misalkan cari cara pengerjaan dan lain-lain itu harusnya bakal membantu banget sih. Kak, kalau ngerjain malas ngerjain soal gimana? Oh, ini pasti pertanyaan yang sangat bagus ya ini ya. Karena pasti kan kalau lagi ngerjain soal, aduh capek ah, malas ah. Nah, solusinya gimana? Ya udah, kalau kalian nggak mau ngerjain soal, jangan ngerjain soal. Jadi, walaupun tadi aku ngomong kerjain soal sebanyak-banyaknya, itu kerjain soal sebanyak-banyaknya kalau kalian lagi mau aja, guys. Dan pasti kan kita jadi punya tekad ya. Jadi kalau misalkan aku lagi males, ya gak usah ngerjain soal, nggak apa-apa. Tapi kalau aku lagi dekat-dekat OSN, aku kan pasti kan ngejel gitu kan. Karena ngejel, jadi ya mau nggak mau kerjain soal sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kalian lagi ngerjain soal, nggak apa-apa kalian lihat dulu aja. Mau main mau main game, mau main apa. Saya main game jangan gak direkomendasiin sih guys kalau main game. Karena kalau kalian main game takutnya nanti kayak apa ya terlalu senang gitu ya. Jadi karena lupa waktu gitu. Jadi kalau sekarang mending kalau udah deket-deket itu lebih baik hapus gamenya sih. Kalau kata- saat Kak, cara menghilangkan rasa malas saat mau belajar gimana Kak? Ya semua itu kan dari tekad kalian sendiri ya. Kalau kaliannya lagi malas, ya kalau kalian mau berubah, kalian harus bisa tekad kalian lebih kuat lagi gitu. Kalau aku mau latihan, aku mau belajar. Dan kalau itu pun nggak bisa, untuk itu ya kalian coba cari cara baru aja sih buat belajar. Misalkan aku biasa belajar, belajarin soal biasa aja. Atau enggak cuma ngeliatin video-video materi doang. Ya udah deh, aku coba belajar yang lain deh. Coba belajar materi yang lain yang lebih gampang atau enggak lebih seru gitu. Misalkan kalau aku kan dulu nggak suka sama geometri ya. Jadi karena aku nggak suka geometri, aku coba gedein aljabar yang aku suka. Nah, kalian bisa tuh coba kayak gitu. Jadi pas kalian lagi nggak suka soal materi tertentu, kalian coba kerjain yang lain. Jadi kan lebih, wah ini mah aku udah bisa, jadi gampang. Nah, jadi semangat kalian udah naik lagi nih. Pas sudah bisa lagi, kalian coba lagi kerjain yang tadi. Jadi gitu sih. Kalau lagi malas ya coba kerjain yang lain dulu aja. Lebih efektif belajar sendiri atau bareng teman. Ini juga relatif guys. Nah, kalau teman-temannya kalian itu sefrekuensi sama kalian, sama kayak misalkan kepintarannya sama, terus kayak malasnya sama, rajinnya sama, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada satu anak yang misalkan menurut kalian kemampuannya kurang, nah itu kan kalian lebih baik, lebih efektif kalau kalian belajar sendiri daripada satu teman itu bakal membawa kalian ke kayak misalkan kudu ngajarin dulu, itu kan kalau itu kan bakal mengulang waktunya kan. Jadi kalau gitu lebih baik kalian belajar sendiri aja kalau kurang efektif. Kak, kalau ada hambatan buat belajar apa ya Kak? Selain rasa males. Hmm, kalau menurut aku sih kayak bunyi-bunyi dari luar ya. Jadi kayak tiba-tiba ada orang jatuh. Kalian kan kadang nengok gitu kan. Hah, apa tuh? Itu juga jadi distraksi. Karena kadang-kadang kalau kalian lagi ngerjain itu harus fokus kan.
Kalau tiba-tiba ada bunyi apa, kalau bisa kalian nggak terdistraksi dan coba tetap fokus belajar, biar fokus kalian juga nggak hilang gitu. Itu paling hambatannya paling besar sih. Sama tadi itu dia, tadi main game juga termasuknya hambatan terbesar, karena dulu aku juga kelas 4 tuh suka main game banget. Eh karena aku suka main game, aku akhirnya kayak, aduh udahlah, hapus saja, hapus. Nah, habis hapus gamenya, ya walaupun kadang-kadang kayak, aduh pengen main game, ya udahlah. Tapi karena udah mau deket-deket, ya mau nggak mau, kudu tetap teguh dan gak download game lagi gitu kalau bisa. Kak, kalau SMA nya nggak ambil matematika seperti SD atau SMP. Jujur ini juga kesalahan juga sih, karena aku nggak ambil MTK lagi. Sebenarnya aku tuh jagonya di MTK kayaknya. Tapi karena waktu itu pas kelas 9 itu kan, kelas 8 kan nggak boleh ikut MTK lagi. Karena masih kelas 8. Akhirnya aku ikut komputer. Nah, pas kelas 9 ya, aku karena aduh tanggung ah. Tadi udah ikut komputer, aku ikut komputer lagi. Nah, jadi kelas 9 aku ikut komputer. Nah, kelas 10-nya tiba-tiba aku kayak suka sama kimia di sekolah. Jadi aku kayak karena masa tertantang sama kimia, aku coba ikut kimia. Padahal itu bukan di safe zone-nya aku. Jadi ya ada kesalahan dikit, tapi puji Tuhan masih dapat medali ya di OSN ya. Jadi ya walaupun ada nyesal dikit dan harusnya bisa lebih lagi, tapi kurang lebih masih bersyukur aja. Tapi kalau menurut aku, kalian kalau suka sama materi tertentu, sama pelajaran tertentu, kalian tetap tekunin aja. Tapi kalau kalian nggak suka, kalian bisa coba pindah. Misalkan ke MTK kalian terlalu susah, misalkan kalian bisa ikut informatika atau enggak ke astronomi. Terus kalau misalkan kalian lebih suka IPA, kalian bisa lebih lebih ikut ke kimia atau enggak biologi atau enggak ke fisika. Fisika lebih ke MTK sih, tapi ada kimia, ada IPA-IPA juga. Menurut kakak, lomba yang gampang yang pernah kakak ikuti apa? Eh, lomba gampang ya. Sebenarnya yang lebih gampang ya pasti di kota-kota kalian kan. Kan di kota itu pasti ada tuh lomba-lomba olimpiade apa, misalkan olimpiade tidak tangkas atau apa. Nah, walaupun sudah semat juga kalian juga ikut aja guys. Karena walaupun bukan olimpiade, juga tetap bisa masang otak kalian biar buat kerja lebih cepat. Sehingga kalau kalian ikut ngerjain yang di nasionalnya atau nggak di olimpiadanya, kalian bisa ngerjain lebih cepat dan lebih cepat selesai daripada yang lain. Jadi kalau mau ikut lomba yang gampang, ya tadi itu, kalian coba ikut aja lomba yang ada di daerah kalian. Lomba yang paling susah kakak ikutin apa? Oh, susah mah karena kimia ya, jadi juga kimia ya. Kimia itu karena aku nggak tahu materinya nggak sama sekali waktu itu. Aku akhirnya kayak susah banget itu karena susah karena nggak pernah ikut apa-apa kimia dan apa nggak pernah ikut saja kan bukan IPA kan dasarnya tapi dia baik ke kimia dan itu jadi tantangan yang paling besar karena suatu materi yang paling beda gitu lombanya. Kak biasa kalau lagi capek belajar kak ngapain? Kalau untuk sekarang eh capek belajar ya. Kalau capek belajar karena aku waktu itu kalau lagi lomba ya deket-deket lomba kan nggak main game. Kalau nggak main game, paling aku coba nonton YouTube dikit-dikit aja, tapi dibatasi waktunya. Jadi misalkan aku belajar 25 menit, terus aku istirahatnya 5 menit. Itu kalian pasti sering dengar kan, pasti kan. Kayak belajar 25 menit, tapi istirahatnya 5 menit. Nah, itu coba aja dipraktekin. Atau enggak kalau kalian punya hobi lain selain belajar, contohnya kayak main piano, atau aku kan main saxophone juga. Jadi kadang-kadang aku karena lagi bosen, aku main saxophone aja atau nggak main piano aja. Atau enggak kalau mau suka gambar juga boleh gambar. Tuh gambar-gambar dulu. Sebelum akhirnya balik lagi ke belajar mereka untuk fokus lagi. Kak, IQ kakak berapa? Wah, mana saya tahu. Saya juga nggak pernah tes IQ ya, guys. Karena aku kayak nggak terlalu tertarik juga nyanyi IQ. Karena bisa bisa jadi baik, bisa jadi buruk kan. Jadi lebih baik nggak tahu juga nggak apa-apa gitu. Kak, aku ngefans. Makasih ya.
kakak kalau belajar lebih nyaman pakai lagu atau nggak pakai lagu? Hmm, pakai lagu nggak pakai lagu ya? Jujur kalau ini preference juga sih kayak kadang-kadang pakai lagu, kadang-kadang nggak pakai lagu gitu. Kalau soal susah, mungkin aku matiin lagunya. Dan kayak kalau pakai lagu juga paling pakai yang soft itu tuh. Misalkan pakai yang suara piano aja, atau enggak suara musik aja. Jadi nggak usah ada lirik-liriknya. Dan kalau bisa yang kalian nggak tahu juga lagunya. Soalnya kadang-kadang kalau kalian tahu kan pasti bakal ikut nyanyiin juga kan. Dan itu bakal ganggu belajar kalian juga. Kayak aduh, pengen belajar malah nyanyi gitu. Kok ada hal yang bikin grogi pas lomba nggak? Ada sih pasti. Semua orang juga pasti kalau lagi lomba kan pasti grogi. Aduh, gimana kalau nggak menang? Gimana kalau itu ya? Nah, ada lagi kayak karena dulu di Cirebon tuh lumayan banyak yang lomba. Jadi aku kayak kadang-kadang takut gitu sama lawannya yang lebih jago gitu. Yang kayak kakak kelas juga ada. Jadi kadang-kadang kayak, aduh, gimana ya? Susah banget nih kayaknya nih. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Nah, untuk sekarang aku bisa handle sih. Karena gimana caranya? Ya aku coba pikirin aja kayak, nggak peduli lah. Ada orang siapa, ada siapa. Aku boleh takut, tapi aku nggak boleh mundur. Kayaknya aku pas lagi lomba nggak usah peduli. Aku langsung kerjain aja sebisa aku. Kalau aku nggak bisa, ya udahlah skip aja gitu. Kalau dan menurut aku ada juga kayak pikiran kalau aku nggak bisa, orang lain juga nggak bisa gitu. Jadi kalau aku, aduh susah nih, ya udahlah nggak apalah, skip aja dulu. Yang lain juga pasti nggak bisa gitu. Itu buat boost confidence kalian aja sih. Walaupun kalian tahu orang lain mungkin bisa, kalian bisa aja ngomong gitu buat boost mood kalian biar bisa bisa biar bisa lanjut dan bisa bisa lebih fokus juga biar nggak keganggu gitu fokusnya. Kakak bisa main saxophone, kok bisa kak? Nggak tahu sih kayak waktu itu kayak tahun lalu tiba-tiba dibeliin saxophone kayak aneh aku ngeliat ada orang main saxophone kayak bagus gitu kan. Terus karena aku juga lagi pengen main musik juga selain piano, aku bakal coba eh, main saxophone juga. Terus aku belajar, akhirnya ya lumayan bisa lah, walaupun nggak hari-hari banget ya kayak. Yang penting main-main aja. Kakak pilih-pilih pergaulan nggak biar nggak salah pergaulan gitu. Kalau masalah pergaulan kan ini kan banyak yang pikirin ya, aduh pergaulan ini suka main game, nah suka lah, jangan ikut-ikutan. Nah, karena aku sekarang udah mulai eh pikirannya kayak kalau orang lain ikut, aku juga nggak harus ikut gitu. Jadi kalau ada pergaulan, aku sih nggak terlalu peduli ya, jujur ya. Kayak ini pergaulan sama ini. Pokoknya misalkan kalau teman-teman kalian ada yang tanda kutip kurang pikirannya kurang hebat gitu, kurang pintar. Nah, ya udah nggak apa-apa. Kalian eh, tetap aja gitu bergaul sama mereka. Mungkin mereka juga punya kelebihan masing-masing juga kan. Kayak ini bisa main piano, bisa main apa. Nah, silakan kalau begitu mau nggak mau kalian ya nggak apa-apa ikut aja gitu, ikut sama mereka asalkan kalau mereka misalkan mau bolos sekolah, ya kalian jangan ikutin. Kalian tahu nggak bener kan. Jadi semua sih masalah mindset aja sih. Kalian mau ngikutin pergaulan bebas itu atau enggak? Kalau bergaul nggak apa-apa. Tapi kalau ngikut-ngikut yang nggak benar itu nggak jangan. Kalau menurut aku gitu sih. Kakak kenapa bisa pindah dari MTK ke informatika? Nah, ini juga menarik juga ya. Soalnya kayak eh, pas kelas 7 kan aku dapat silver di OSN-nya MTK. Terus karena nggak bisa ikut yang SMA-nya kelas 8, aku kalian nyoba ikut yang informatika. Itu tuh informatika sama MTK tuh udah deket guys. Bedanya kalau informatika itu pakainya komputer. Nah, jadi kalau kalian merasa kesusahan di MTK, kalian boleh sih kalau mau pindah ke informatika. Kalian belajar dulu di TLX, terus kalian juga bisa belajar lewat code courses buat kalian soal-soal. Akhirnya kalau kalian informatika itu menurut aku salah satu yang bisa belajar tanpa guru sih. Karena informatika itu sendiri kan komputer ya. Jadi semua yang kalian coba cari juga ada di komputer. Kalian mau cari materi apa ada di komputer. Kalian mau cari eh eh, soal-soal apa pasti di komputer juga. Dan semua juga available gratis gitu. Jadi kalau mau latihan informatika malah gampang banget.
Dan ini juga menurut aku kalau aku lagi informatikanya dan nggak pindah kimia mungkin bisa sampai lebih lagi. Tapi karena aku pride-nya waktu itu jangan ikut informatika lagi, akhirnya aku pindah ke kimia dan nyoba hal yang baru lagi gitu. Kakak ada les tambahan gitu nggak? Les tambahan tuh dalam apa ya? Les tambahan dari sekolah atau gimana? Kalau dari sekolah kan emang kebanyakan sekolah itu nggak mendukung ya, jujur. Jadi ya pasti belajar sendiri gitu kan, sama dari les juga. Nah, kalau les tambahan, dulu pas aku SD tuh ada namanya MCL di Semarang. Itu Math Research Study Center. Jadi waktu itu aku di situ belajar berjam-jam, lama gitu. Kayak tiap 1 minggu aku ke sana buat belajar, belajar di Semarang itu. Sampai aku pernah nginep di sana juga, di rumahnya, rumah gurunya. Dan aku belajar di situ sampai lama. Dan di situ juga sedia ada modul sendirinya juga. Ada modul sendiri, ada SPM, ada modul yang ke internasional juga. Jadi walaupun aku lama di situ, aku bisa belajar banyak hal dan akhirnya pas lagi SD-nya itu, pas lagi OSN-nya, aku ngerasa kayak gampang banget karena udah sering ngerjain gitu di MCL-nya. Itu paling adalah tambahanku sih pas aku SD mas. Sama SMP ya. Kak, kalau misalkan kita suka IPS tapi IPA juga itu kan bikin bimbang ya. Ini gimana ya kak? Biar nggak salah langkah. Kalau nggak salah ada yang campuran sih ya. Apa ya campurannya? IPS. Nggak bisa ding ya. IPS tuh. Eh, kalau sorry. Tapi kalau misalkan tahu aku kalau di OSN itu kebanyakan IPA ya. Nggak ada yang IPS nggak sih. Jadi kalau kalian mau ikut OSN tetap IPA aja sih. Udah pasti kan IPA, IPA-nya gitu. Kalau yang ada IPS IPS-nya, IPS IPS nggak ada sih IPS IPS ya. Mungkin ekonomi. Kalau ekonomi boleh ekonomi. Itu paling ekonomi sih kalau mau IPS IPS gitu. Karena kalau kayak IPS kan sosial apa sosial itu kan sosial dan sosial juga sendiri itu kan nggak ada gitu kalau apa di OSN sama aku ya. Tapi mostly sih IPA. Tapi IPA-nya kan beda-beda ya. Ada astronomi, ada langit-langit gitu kan. Ada geografi. Kalau kalian mau belajar bumi-bumi, batu-batuan itu geografi. Terus kalau kalian mau apa earth science itu apa ya? Kebumian ya. Kebumian itu kayak kalian pergi ke hutan, terus kalian lihat apa ada apa itu kebumian. Hitung-hitung juga kebumian. Kayak hitung cuaca gitu. Kayak kalau nggak salah kebumian juga. Kalau aku ya. Terus ada biologi. Kayak biasa ya biologi, fisika sama ada kimia, terus ada matematika, informatika, sama ekonomi. Jadi kalau kalian lebih suka ke finance, yang lebih suka ke ngitung-ngitung duit, mungkin bisa ke ekonomi juga sih. Nah, kalau pilih mending matematika atau kimia. Pilihan sulit ini ya. Kayak gitu lah. Semuanya sama, semua sama. Gak ada yang lebih baik. Kalau mau pilih ya karena sama-sama medalinya juga perunggu juga, jadi kayak dan sama-sama mentok juga, akhirnya ya udahlah sama aja lah. Nggak pilih-pilih guys. Karena semua itu opportunity sama. Kakak belajar dari kelas berapa? SD kan, kalau SD kan, kalau SD itu saya kalau nggak salah belajar dari kelas 4 ya. Kelas 4 juga, sama kelas 5. Tapi kalau kalian mau mulai start lebih awal, bisa kelas 3. Kelas 3 kalian ikut Pokemon juga. Oh gitu, dulu juga aku ikut Pokemon guys. Jadi kalau kalian mau dasarnya bagus, kalau bisa ikut Pokemon. Walaupun aku tahu kalau Pokemon itu menyiksa dikit ya, ada yang orang bilang gitu. Dan aku juga tersisa juga dulu, tapi karena lama-lama udah biasa jadi akhirnya ya udah bisa dan saya bakal kepake banget sih yang dari kumon itu kemana-mana. Materi apa yang menurut kakak paling susah dimengerti? Bentar. MTK. Kalau MTK tuh dulu apa ya, trigonometri deh kayaknya dulu deh. Kalau MTK tuh trigonometri sama ya trigonometri sih dulu karena kayak paling bingung gitu kan trigonometrinya tuh sama geometri. Karena kayak dua itu tuh kayak pas kalian itu pusing gitu. Ada kos-kosnya, ada tantannya itu kayak materi baru jadi kayak aneh gitu kan. Kalau
geometri ya kalian lihat gambar apa ini mau diapain, kalau aku tambahin garis ini kok malah sama aja gitu. Itu juga bakal bikin bingung juga buat, kalau geometri itu susahnya tuh di soal-soalnya ya, karena pas kalian ngebayangin tuh bakal susah banget ngeliat bayangin bentuknya kayak gimana, terus tambahannya gimana garisnya biar ketemu jawabannya. Itu bakal bikin bingung dan perlu banyak experience buat bisa jawab soal-soal geometri. Kak, kuliahnya ada di mana? Kalau sekarang aku lagi apply kuliah di Cina, Singapura, Korea, sama nanti ke Australia. Tapi kalau untuk cadangannya aku bakal ikut PTN juga. Jadi aku juga bakal ikut PTBK juga. Kalau untuk SNBP aku nggak ikut, tapi untuk SNBT-nya aku ikut. Jadi mulai sekarang aku juga mulai persiapan juga, persiapan SNBT. Kak, kalau kayak mana gitu? Iya, Bayi Syahnas. Kak, kalau lomba itu harus yang dipersiapin apa aja? Yang satu itu mental, guys. Kalau mental kalian nggak kuat, ya kalian jangan ikut lomba. Kalian bakal, aduh, takut, kabur, kabur, kabur. Itu satu sih, pasti pasti mental itu paling kuat ya. Semakin kuat mental kalian, semakin juga kalian berani dan semakin juga kalian fokus dan gak terpengaruh sama yang apa yang di luar gitu. Dan semakin kalian fokus dan semakin kalian bisa teliti juga, itu bakal pasti mempengaruhi sama hasilnya sih. Karena kesalahan dikit juga bisa bikin kesalahan dan bisa bikin kalian kalah gitu. Jadi ya nggak kalah juga sih. Maksudnya hasilnya nggak maksimal. Karena kadang-kadang juga aku nggak teliti kan. Oh iya, juga aku jujur banget, aku nggak teliti banget pas dulu-dulu. Tapi akhirnya aku mulai coba untuk kerjaan soal lebih pelan-pelan lagi. Dan walaupun nggak secepat pas ngerjain cepet-cepet, minimal aku jawabannya bener gitu. Daripada jawaban kalian cepet-cepet dan banyak kerjain, tapi jawabannya salah. Jadi kalian lebih baik bisa ngerjain 20 soal bener daripada 25 tapi salah-salah. Jadi ya, itu dulu eh, yang jadi motivasi aku pas lagi OSN sih. Karena OSN itu kan dulu kan 25 isen singkat. Nah, aku tuh cuma bisa ngerjain 20. Karena saat itu tuh menurut aku ngerjainnya pelan-pelan dan cuma bisa ngerjain 20, sedangkan teman aku ada yang 25. Tapi pada akhirnya aku bisa ngerjain dapat emas dan dia cuma dapat perunggu. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kalau kalian ngerjainnya pelan-pelan tapi benar, yakin benar, itu lebih bagus daripada kalian cepet-cepet tapi salah. Tapi kalau misalnya kalian bisa benar dan cepet juga boleh. Tapi menurut aku lebih bagusnya kalau lebih ke arah tradingnya. Next. Dan mengambil jurusan apa, Kak? Pas kuliah. Kuliah itu ya awalnya aku pikir itu bakal ke teknik kimia ya. Tapi karena aku kimia juga masanya nggak terlalu maksimal, aku pilihnya lebih ke arah, pasti aku teknik. Karena aku suka bergaul sama orang-orang dan aku nggak suka kalau duduk di meja dan diem doang. Dan bisa kan kayak computer science atau teknik komputer itu kan kalian bakal di depan komputer untuk berjam-jam berhari-hari gitu kan. Aku nggak suka itu dan aku lebih pilih kalau aku terjun ke lapangan. Makanya aku pilih untuk masukkan jurusan teknik. Nah, teknik apa? Nah, makanya aku untuk pilihannya aku bakal pilih teknik kimia satu karena aku pernah dasar kimia. Dua itu material karena untuk material itu sendiri itu kan luas ya kemana-mana ya. Jadi menurut aku juga pilihan yang bagus, material. Terus aku juga pilihnya yang paling maksimal tuh teknik itu elektro. Karena elektro itu lebih ke arah matematika. Dan aku sadar kalau aku matematika aku tuh bagus. Dari dulu juga bagus. Dan fisika aku juga bagus. Akhirnya aku coba apply-nya untuk ke elektro sih untuk sekarang. Apa kesalahan kakak yang paling fatal selama SMP dan SMA? Untuk SMA tadi sudah aku kasih tahu ya SMP SMA itu tadi ya. Karena aku tadi bukannya harus MTK aja dari kelas 9, 10, 11. Tapi aku malah pindah ke berbagai bidang yang aku bahkan nggak tahu apa itu isinya. Dan akhirnya hasilnya kurang maksimal. Tapi menurut aku kalau kalian bisa fokus ke satu bidang dari kelas 9, 10, 11 itu itu bakal pasti bakal dapat berhasil sih pasti. Mau misalkan
tahun terakhir gue dapat medali itu nggak apa-apa karena udah pasti dapat gitu menurut aku. Karena experience kalian untuk bisa mengikuti OSN berkali-kali itu sangat bagus gitu. Jadi walaupun kalian progresnya lambat, kalian pasti bakal bisa tetap dapat medali, dapat medali gitu. Dan kalian bisa berhasil menang. Dan nggak mungkin dong kalian selama misalkan 3 tahun 4 tahun itu kalian cuma diem doang. Pasti kan kalian belajar terus dan ikut lomba-lomba terus kan. Bisa lomba A, lomba B, dan menurut aku itu bakal membantu banget buat experience kalian. Eh, tapi menurut aku kalau kalian mau ngincar kuliah di luar itu lebih baik kalau kalian rencananya itu sampai kelas 10 kalau bisa dapat medali kelas 10 karena pas saat kalian kelas 11 itu tuh kalian bakal persiapan untuk persiapan kuliah di kelas 11. Jadi daripada kalian instan waktu kalian untuk PSN lagi kelas 11 dan misalkan kalian nggak masih dapat medali gitu. Nah kalian lebih baik kalian gak usah fokus di itu tapi lebih fokus ke kuliahnya. Jadi kalau kalau kuliah keluar misalkan mau kuliah keluar kalian pasti lebih persiapan kayak level atau enggak ke SAT. Dan kalau SAT kalian 1.500 misalkan itu udah pasti bakal menjamin eh, dapat tawaran juga dari universitas luar. Jadi daripada kalian invest ke OSN, kalian bisa lebih invest ke luar negeri ke kesiapan kuliah juga. Kak, kalau misalnya ada soal yang kakak isi salah, tapi kakak baru ingat jawaban pas selesai, kakak pengen terus nggak? Oh sudah pasti guys. Siapa yang nggak kepikiran? Itu kan pasti penyesalan kan? Kayak aduh gimana ya tadi salah. Tapi ya ya udah, karena nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ya lama-lama pasti hilang dikit gitu, kayak penyesalannya. eh Ya sebisa kalian habis kayak gitu, walaupun kalian tahu salah, jangan coba jangan coba pikirin lagi karena mungkin ada babak masih lolos dan masih ada babak-babak sebelum selanjutnya dan kalian jadi itu pelajaran aja biar eh, aku bakal bisa ngerjain untuk selanjutnya lebih baik lagi. Tapi kalau menurut aku habis lomba jangan dibahas guys. Daripada kalian bahas tapi tahu ada yang salah, mending gak usah dibahas. Jadi surprise aja surprise kayak lolos atau enggak. Daripada kalian kepikiran terus selama tentang setelah lomba dan pengumuman, lebih baik kalian gak usah pikirin jawabannya apa-apa dan kalian enjoy aja sebelum akhirnya pengumuman gitu. Itu untuk menghindari kalian pusing saat di pertengahan pengumuman dan juga eh, habis lomba. Kak, ada inspirasi dari siapa gitu nggak buat ikut lomba? Oh ini banyak pasti ya. Pasti kan dari Koko. Koko kan juga dulu matematika. Jadi aku ikut juga inspirasi dari Koko. Terus ada lagi kak kelas. Kak kelas aku juga ikut kimia sama informatika. Jadi aku inspirasi juga dari dia buat ikut kimia sama informatika. Dan ya banyak sih inspirasi sih. Kalian lihat aja dari internet juga pasti banyak kan. Kayaknya ikut lomba ini menang-menang. Ini bisa jadi inspirasi. Dan menurut aku siapa aja bisa jadi inspirasi. Mau itu orang tua, mau itu koko, mau itu saudara, mau itu orang asing. Semua bisa jadi inspirasi buat kalian untuk tetap maju dan tetap bisa berlomba dan tetap belajar jadi lebih makin hebat. Sehingga akhirnya kalian juga bisa jadi orang yang bisa menginspirasi orang lain gitu. Saat SD, kakak sering lomba ke luar negeri nggak? Kalau pernah saat pertama kali kakak lomba di luar negeri, gimana caranya berani? Saat aku SD tuh, aku lomba ke luar negeri itu 2 kali. Karena yang pertama kali itu tuh aku ikut lomba KPM. Dulu tuh ada KPM. Apa ya namanya? Namanya KMNL. Jadi aku ikut lomba itu dan kebetulan karena waktu itu udah siap ya, lumayan siap aku. Jadi saat itu aku dapat medalinya tuh emas pertama, absolute winner. Karena aku dapat emas pertama, kebetulan saat itu juga lagi ada event untuk bisa lomba ke Singapura namanya IMCS. Dan saat itu juga karena aku baru pertama kali ke luar negeri, aku kebetulan karena begitu ada kayak kakak kelas kayak temennya Koko yang kenal juga sama kita kita. Akhirnya pas aku ke sana, aku mesti dibarengin sama dia untuk bisa ke sana dan eh karena hal itu juga
Itu waktu itu tuh tegang banget ya guys kalau pas lagi lomba di luar negeri itu. Karena situasinya kan sangat beda dari Indonesia ya. Tapi aku coba saja kayak biasanya, aku nggak peduli. Aku coba ngerjain aja kayak biasa. Dan waktu itu tuh karena angkanya jelek-jelek di lomba MTK luar negerinya tuh di MTS. Kebetulan aku tuh pusing banget gitu kayak, aduh ini soalnya kayak jelas banget sih. Soalnya kok kayak susah banget angka-angkanya. Tapi eh puji Tuhan aku masih dapat emas karena mungkin angka-angka aku yang salah-salah yang aneh-aneh itu beneran jawabannya bener gitu ternyata ya. Walaupun angkanya aneh-aneh. Jadi kalau menurut aku ya kalian yakin aja pas lagi di lomba lagi pusing. Aduh gimana tadi kok angkanya jelek-jelek. Nah bedanya tuh kalau dua lagi bisa jadi angkanya jelek-jelek. Jadi kalian nggak usah peduli, yang penting kerjain aja. Dan coba hitung aja kalau misalkan angkanya ribet-ribet juga. Karena ya masih bisa bener gitu jawabannya. Nah kalau yang kedua itu di IMSO ya, abis itu tuh yang resminya. Pas habis aku SN kelas 5, aku ikut IMSO. Nah, setelah pelatihan berapa lama itu sama pemerintah, aku akhirnya dapat lolos jadi tim IMSO. Waktu itu lagi banyak banget IMSO-nya yang lagi ikut lomba IMSO-nya. Dan waktu itu di Vietnam ya. Nah, kalau di Vietnam, kalian itu kan ditemenin sama guru siapa gitu kan pasti kan. Kalau kalian ke lomba keluar, nggak mungkin dong kalian sendiri aja sebagai anak SD gitu atau anak SMP. Nah, jadi pas itu pasti aku sama teman-teman aku aja sama pendampingnya juga dan kita bareng-bareng aja gitu kemana-mana ikut jalan-jalan dan abis itu kalau misalkan pas lagi lombanya ya ya udah gitu mau nggak mau kalian kudu nggak usah peduli dan kalau bisa juga ada teman-teman kalian ya udah gitu kalau teman kalian ya anggap aja kayak teman gitulah teman satu negara dan kalian tetap bersaing juga sama orang luar negeri dan ya pasti sih pikirannya sama aja ya. Jangan bedain aja deh. Jangan bedain lomba di luar negeri sama lomba di Indonesia. Karena pada akhirnya juga tetap berlomba kan. Tetap lawan orang lain. Jadi ya menurut aku itu sih tetap yakin tadi kayak lomba-lomba biasa aja. Kayak anggap aja itu lomba OSN biasa gitu di Indonesia. Daripada kalian kepikirannya, aduh lomba di luar negeri pusing ah pusing pusing gimana ya lawan negara Cina negara apa ya udah sama aja kayak kita kalau misalkan lagi lomba di OSN, aduh ketemu sama orang-orang dari mana, dari Banten, dari Kalimantan Timur, dari mana, dari Jawa Tengah, ya sudah gitu. Jadi anggap aja kayak sama kayak pas kita lomba di Indonesia gitu. Kakak kan sering lomba luar negeri. Oh, nggak sering guys, cuma 2 kali doang itu. SD SMP, pas SD itu, pas SMP kan aku nggak dapet ya, karena lagi COVID, jadi nggak ada yang bisa keluar negeri juga. Jadi ya mau nggak mau aku kudu di Indonesia. Itu gak oke banget sih guys, gak oke. Pas lagi zaman COVID banget gitu, jadi kayak nggak bisa keluar negeri, nggak bisa ikut seleksi juga. Dan untuk SMA karena aku juga eh apa pecah bidang, nggak fokus ke MTK juga, jadinya nggak dapet ke nasional sih, nggak sampai ke luar negeri juga. Tapi harusnya bisa sih, harusnya sebenarnya. Tapi ya udahlah, udah terlanjur juga guys. Untuk pas aku SD sih aku dapat eh nggak tahu dapat temen ya karena kebanyakan juga kita mainnya juga sama anak-anak dari Indonesia juga gitu. Jadi kalau aku orang Indonesia, aku juga bergaul sama orang Indonesia. Jarang gitu kalau aku komunikasi sama orang di luar negeri. Kecuali waktu itu tuh pas lagi IMSO tuh ada namanya eh apa ya gift exchange. Jadi karena itu masih SD, setiap anak-anak tuh boleh bawa beberapa oleh-oleh buat ditukerin sama orang-orang di luar negeri. Pada akhirnya aku juga dapat banyak oleh-oleh dari luar negeri dan beberapa juga aku pajang sih di apa kamar aku juga. Tapi ya karena jauh juga dan masih kecil-kecil juga, jadi nggak terlalu bergaul bergaul banget gitu. Aku malah lebih banyak dapat teman internasional dari main game, dari misalkan eh, dari sosial media dan itu bakal lebih banyak membantu kalau mau kalian nyari teman di luar negeri ya daripada kalian ikut lomba. Karena ikut lomba itu semua orang kan bersaing kan pas lagi lomba tuh. Kalau semua orang bersaing juga pasti nggak kepikiran nyari teman gitu. Jadi lebih baik kalau mau nyari teman luar negeri mending dari sosial media sih menurut aku.
lomba apa yang menurut kakak paling susah? Ya tadi itu ya, karena aku belum pernah ikut apa kimia dan informatika, aku merasa kayak ini yang paling susah daripada MTK, karena MTK itu kan udah dari SD. Karena pas lagi SD, ya oke lah, aku masih lumayan bisa gitu pas SD-nya. Tapi SMP juga. Tapi pas sudah SMA, karena aku udah ikutnya kimia dan informatika, aku merasanya kayak, aduh ini apa sih? Kok materinya baru banget? Kayak nggak pernah aku pelajarin. Nah itu juga pasti jadi susah banget. Dan soal-soal juga pasti unik-unik dan nggak pernah ditemuin gitu. Jadi itu sih yang paling kayak susah gitu, masa menurut aku ya. Pas lomba luar negeri, soalnya only English kah? Oh iya, pasti dong. Karena lomba luar negeri nggak mungkin dong ada lomba khusus Indonesia. Kecuali kalau saya Cina ya. Kalau Cina, negara Cina tuh dapat kebebasan buat pakai bahasa sendiri. Itu nggak salah privilege mereka juga. Tapi karena kita bukan Cina ya, bukan negara Cina, kita Indonesia, jadi ya mau nggak mau pasti perlu belajar Inggris. Dan dari kecil juga kalian udah harus mulai belajar Inggris juga dikit-dikit sampai bisa conversation, bisa buat ngertiin soal-soal juga. Nah, ya kalian ngeliat soal tuh, untuk belajar soal, kalian apa kerjaan juga soal-soal yang dari luar negeri. Pasti ada dari apa ya, kalau nggak salah website-nya, kalau matematika tuh ada AOPS lah. AOPS tuh kalau nggak salah juga itu tuh ada website buat ngerjain soal-soal MTK sih itu. Jadi karena aku bingung ngerjain soal di mana, bisa cari-cari soal di AOPS, bisa di banyak kan di internet lah pasti yang, dan kalau di internet juga pasti soal-soal tuh soal-soal Inggris gitu. Jadi daripada kalian cuman stuck di cari soal-soal Indonesia, kalian bisa coba cari soal-soal di luar yang pastinya lebih kompleks juga, dan sekalian kalian ngelatih Inggris kalian, kalian bisa pelajarin soal-soal di negara mana yang pasti beda dari Indonesia gitu. Paling gitu sih. Kalau mau belajar Inggris paling bisa sih kalian dari SD, dari kecil mulai dikit-dikit belajar Inggris sampai akhirnya bisa belajar soal-soal di internasional juga, sama lomba-lomba dari luar negeri. Kak, menurut kakak belajar Mandarin penting nggak? Oke, makasih Kak, sama-sama. Kak, tadi ada yang mau nanya. Oh ya, kalau tadi ada yang aku ngomongin kurang jelas, bisa tanyain lagi aja ya, karena aku juga ngomongnya kadang-kadang kecepetan, jadi kalau sorry banget kalau nggak jelas itu ngomongannya. Jadi kalau kalian rasa ada yang aneh, jawabannya bisa tanyain lagi aja. Jadi aku bisa coba jawab lagi. Menurut kakak belajar Mandarin penting nggak? Belajar Mandarin tuh pastinya penting banget, tapi bukan suatu keharusan gitu. Kalau kalian mau perbanyak bahasa kalian, kalian boleh banget dan rekomendasi banget boleh belajar Mandarin, karena di mana-mana juga pasti belajar bahasa Cina juga. Apalagi Cina juga lagi berkembang kan. Jadi eh, kalian bisa belajar belajar bahasa Cina juga buat banyak koneksi, banyak koneksi sama bahasa kalian, dan pastinya semakin banyak kalian belajar, semakin banyak juga ilmu yang bisa kalian dapat. Dan kalau kalian bisa belajar Cina, misalkan bahasa Mandarin, kalian bahkan bisa dapat akses ke soal-soal Cina yang menurut aku susah banget sih. Soal-soal Cina itu levelnya pasti lebih di atas, dan kalau kalian mau menantang, kalian bisa aja belajar Cina, terus kalian bisa pakai pakai apa ikut dan dan ngerjain soal-soal Cina juga. Dan bahasa juga, dalam segi bahasa Cina juga
ketiga ya, kalau nggak salah ketiga yang paling kedua kedua bahasa kedua yang paling banyak diucapin sama orang luar negeri. Jadi semakin kalian bisa Inggris, selain bisa Inggris dan kalian bisa bahasa Cina juga, ya pastinya koneksi kalian ke luar negeri bakal lebih gampang banget dan pastinya bisa luas gitu, lebih ke banyak orang lagi. Dan sebenarnya menurut aku lebih baik kalian fokus ke bahasa Inggris dulu, baru ke Mandarin sih. Tapi kalau bisa dulu juga boleh. Kalau dari lebih, soalnya orang Inggris kali ya, Inggris seperti aku bilang tadi, kebanyakan luar negeri itu nggak terlalu mandang Indonesia, bahasa Indonesia. Jadi lebih baik kalian belajar Inggris karena soal-soal luar negeri juga pasti pakai bahasa Inggris. Yang itu, yang karena bahasa Inggris itu bahasa internasional paling nomor satu di dunia. Di mana-mana pasti bahasa Inggris. Jadi ya belajar Inggris itu pasti penting banget dan semua soal-soal juga pasti pakai bahasa Inggris kalau dari luar negeri. Karena kalau kita pakai bahasa Cina bakal lebih gampang. Itu pakai bahasa Cina masih gimana guys? Skill Sansa atau gimana ini? Eh Hitungnya, maksudnya ngitungnya pakai metode Cina atau ngitungnya pakai bahasa Cina? Karena kalau ngitung kan angka ya, angka kan nggak pakai bahasa Cina gitu. Dan dulunya deh kak kayak bahas metode. Kalau metode tuh kayak apa ya? Karena metode itu kan dari kalian sendiri ya. Semakin kalian paham sama metodenya, semakin cepat juga kalian ngerjain metode itu. Jadi ya kalau kalian pusing-pusing belajar metode Cina, mending kalian pakai aja apa yang kalian bisa dan tingkatin sampai kalian bisa pakai metode tersebut dengan efisien. Kalau yang metode kalian pertama kali siapa? Pertama kali ya. Nggak ada juga sih, nggak ada ya. Pertama kali siapa ya? Pertama kali ya. Mungkin Koko kali ya, mungkin ya paling pertama. Saya nggak sadar. Tapi ya, aku kebanyakan sih dari diri sendiri ya. Karena aku sudah sekolah lomba-lomba. Akhirnya, karena apa, Koko juga MTK, jadi aku diikutin dong. Aku diikutin lomba MTK. Dan akhirnya aku suka juga lomba MTK. Jadi aku akhirnya belajar sendiri juga sih MTK-nya. Jadi nggak terlalu memotivasi, tapi ya ada dikit motivasinya untuk Koko aku juga bisa motivasi aku buat belajar MTK lebih dalam lagi gitu. Kak udah beberapa kali ikut lomba. Wah, pusing juga ya kalau berapa kali ya, nggak bisa dihitung soalnya. Karena kan aku dari kecil udah banyak kan, dari SD udah banyak banget ikut lomba, udah banyak pengalaman juga, banyak latihan sekolah, dan lomba-lomba kecil pun aku ikutin gitu. Jadi nggak bisa dibilang sih berapa kali ikut lombanya yang bagusnya. Yang tepatnya, salah tepatnya nggak tahu gak. Nah, kalau kalian sendiri ada nggak yang bisa, kalian udah berapa kali ikut lomba? Kalau kalian udah sih ikut lomba Um, belum? Aku sih udah pernah ya, Kak. Tapi nggak banyak Kak, menang. Kak, lebih mending lomba Oh, inter yang atau yang lomba nasional? soalnya nggak. Ada yang bisa tuh batas nggak ya? Karena aku takutnya nggak masuk itu soalnya ke aku. Kak, lebih mending ikut lomba nasional atau lomba inter? Yang lebih Dari menantang mana nih soalnya. kayaknya? Kayaknya aku nggak bisa dengar bunyi kayaknya nggak bisa dengar suara. Jadi bisa tolong saya tadi chat. Kayaknya. Tapi kayak ada yang error gitu mungkin ya di sistem ini.
Oke, 25 kali lebih ikut lomba sih, Kak. Tapi nggak tahu deh, itu bagus tuh. 25 tuh udah bagus banget, guys. Udah banyak banget itu ikut lomba. Kayak teman-teman aku aja yang dari sekolah tuh. Itu aja kayak paling ikut lomba tuh nggak lebih dari 10 gitu. Jadi kalau 25 kali itu udah banyak banget dan lumayan bagus juga. Apalagi kalau semuanya sama ya bidangnya. Keep going ya, keep going, keep going. 25 tuh udah bagus banget. Pasti udah banyak pengalaman itu pasti. Kak, ada nggak pengalaman yang kurang bagus pas ikut lomba? Kurang bagus kayak kurang bagus tuh kayak seperti apa ya? Kurang bagus kayak kalau hasil kan pasti beragam ya. Pasti ada juga saatnya aku lagi gak menang lomba dan jadi aku sedih gitu. Tapi ya ada juga aku senang dan walaupun aku nggak menang juga pasti tetap ya udahlah gitu. Mau gimana lagi aku pasti juga kadang-kadang karena pas kecil aku juga kadang-kadang nangis juga ya. Karena ya anak SD juga kan. Udah pasti kalau kalah juga mungkin kadang-kadang nangis nggak apa-apa. Tapi ya pasti setelah kalian kalah atau kalian gak enak, kalian coba bangkit lagi buat coba untuk menangin yang nextnya gitu. Dan biasanya kalau ikut lomba-lomba itu kan kadang-kadang ada yang keluar kota ya, ikut lomba-lomba dan ke mana gitu. Nah, jadi kalau menurut aku kalian banyak juga koneksi kalian pas lagi ikut lomba itu, karena semakin banyak kalian tahu lawan kalian, semakin juga kalian bisa mengukur kemampuan kalian. Dan setelah kalian bisa tahu teman-teman kalian nih, kadang-kadang kalau misalkan lagi istirahat, misalkan habis lomba istirahat, kalian bisa aja gitu main sama teman-teman kalian, main bola, main apa, itu juga bakal bisa bantu buat relaksasi setelah lomba dan juga sebelum lombanya mulai lagi. Ini lomba nasional atau nasional? Eh ya pastinya kalau kalian bisa sampai ini nasional itu udah pasti bagus banget. Yang asli ya. Kalau lomba resmi itu yang nasional pasti lebih bagus daripada nasional dan lebih bergengsi juga. Tapi kalau misalkan lombanya yang internasionalan kayak misalkan Sasmo atau Simo itu menurut aku nggak sebagus lomba nasional kayak OSN. Tapi cukup bergengsi untuk bisa disebut lomba internasional gitu. Jadi walaupun nggak segengsi OSN, tapi sudah termasuk lomba yang bagus gitu juga. Jadi kalau lomba lomba nasional itu kayak OSN dibandingin sama lomba internasional benar-benar eh, yang benar-benar apa resmi seperti IMSO, IMO, ICO atau IOI itu pasti lebih bagus yang IOI gitu-gituan. Tapi kalau lomba nasional itu kayak Simo, Sasmo pasti tingkatannya lebih rendah daripada nasional, daripada OSN gitu. Tapi kalau kalian lomba-lomba kayak UBI gitu juga boleh sih. Tapi karena aku bilang tadi juga ikutin aja lomba sebanyak-banyaknya. Lomba-lomba internasional kayak Sasmo, Simo itu juga bisa bakal bantu buat bahasa Inggris kalian. Jadi buat persiapan Inggris matematika Inggris sama juga bisa buat belajar gimana sih soal-soal menurut mereka gitu. Soal-soal internasional ya. Kak, coba kasih satu soal. Itu soal apa ya? Soal kalian maunya soal MTK soal apa nih? Kalau soal MTK apa ya? OSN ya? Aku juga lumayan lupa ya. Kalau MTK soal MTK apa ya?
MTK, soal MTK apa ya? Gak bingung sih, soal apa ya? Soal IMSO ada sih yang gampang sih. Soal IMSO, aku ingat banget, aku tuh waktu itu ada salah soal di OSN atau di IMSO gitu. Soal OSN yang gampang banget, tapi aku nggak kepikiran. Kalau nggak salah tuh, apa ya? Simpel aja deh, bagian simpel itu kalau nggak salah kayak ada satu bidang, suatu bidang yang ada titik A, B, C, D, E, F, G. Nah, terus, aduh, bingung juga ya. Susah sih sebenarnya jujur kalau mau. Ya maaf ya guys ya, kayaknya tadi keluar detik ya, untuk apa itu sinyalnya jelek kayak mana. Tadi lanjut ya, pokoknya tadi tuh bidangnya itu tuh karena aneh. Kalian coba cari kayak apa suatu apa ya ide yang mungkin terlihat aneh dan terlihat simple, tapi bakal bisa bantu buat solve problem kalian gitu. Kalau misal kamu cari kepanjangan, kayak dikcanya kebentukannya kayak segi 8 segi 9, kamu nggak berhasil nemu bidang apa itu dan bentukannya kayak apa. Dan ternyata setelah aku cocokin dan panjangnya itu sama. Jadi sebelum kalian tahu kan kalau misalkan ada satu segitiga, misalkan ABC. Kalau misalkan panjang AB itu sama dengan AB sama BC itu sama dengan AC. Nah, itu artinya tuh segitiganya tuh bukan segitiga guys, tapi satu garis lurus doang, satu garis lurus doang. Dan itu bikin kayak satunya itu bukan segitiga lagi gitu, tapi satu garis lurus. Dan itu bakal bisa simplify banget kandungnya kayak gini, jadi kayak gini tuh. Nah, itu juga ternyata yang aku nggak dapet pas lagi OSM, yang mana katanya itu tuh bedanya tuh bukan bidang kayak segi berapa, tapi cuma dari lurus doang. Dan setelah aku cek, ternyata bener gitu, itu cuma dari lurus doang. Dan setelah aku coba-coba lagi, dan ternyata tuh soalnya gampang banget. Dan hasilnya cuma kayak garis lurus doang. Karena garis lurus, jadi dia tuh cuma kayak panjang-panjangnya doang, dan itu gampang banget. Tapi menemukan idenya sendiri itu, ide buat jadi garis lurusnya itu bakal susah banget. Dan perlu buat isi otak dan pengalaman, yang mana walaupun aku itu udah banyak kerjain soal, aku nggak tahu ada soal kayak gitu, tapi temen aku dapet. Tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting kalian kalau ngerjain soal susah kayak tadi, kayak yang aneh-aneh gitu, coba aja pikirin di sisi yang berbeda, dari side yang berbeda, coba disimplify gimana caranya biar jadi bentuk yang lebih bagus dan lebih simpel, dan barangkali bisa dan kalian ketemu, itu bakal jadi poin plus dibandingkan teman-teman kalian lain yang belum tentu bisa dapat ide tersebut gitu. Ini juga yang bakal jadi suatu apa ya poin utama di informatika kalau kalian mau di komputer. Kalau kalian mau di komputer atau informatika, itu bakal tujuan kalian tuh bakal coba ide-ide baru, coba suatu visi yang baru di mana kalian bisa solve problem itu dengan lebih simpel dan dengan kalian nggak bertele-tele. Itu poin utama di informatika kalau kalian mau tahu.
Jadi ada pertanyaan-pertanyaan lagi, kayaknya aku ke hapus kayaknya ya, chatnya ya. Bisa ada yang kalau mau bisa diucap ulang lagi mungkin. Ada yang mau nanya lagi mungkin. Punya ciri nggak kak? Pas lomba awalnya pasti sering banget sih guys. Apalagi kayak kalau di kota itu tuh ada namanya kan titipan itu kan. Karena pasti sering lihat ada titipan-titipan. Jadi walaupun nilai aku lebih tinggi, tapi karena dia ada orang dalam, bukan kenal sama panitianya, itu bakal jadi poin plus buat mereka dan dikurangin juga. Tapi ya mau nggak mau, kalau menurut aku lebih baik kalian tuh dapat poin tinggi tingginya sampai walaupun apa ya, walaupun dikurangin tuh kalian bakal tetap menang gitu. Dan nggak mungkin juga kalian kan ngincernya kan OSN gitu kan, dan OSN tuh nggak mungkin curang, nggak mungkin ada orang dalam gitu. Jadi menurut aku jarang banget ada orang dalam, dan jadi lebih baik kalian tuh tetap pegang kejujuran, dan walaupun mereka menang di lomba A, dan tentu mereka bakal menang lagi di lomba B yang lebih bergengsi. Kalau pertanyaan Erlang kita satu bareng ya, kembali dulu. Oke. Anak-anak open kamera semua. Sadina dipandu. Dipandu 1, 2, 3, Bu Kris. Iya. Ah, oke. Kita nunggu semuanya open cam dulu. Oke. Udah bisa dimulai fotonya. Masih ada yang belum on cam. Nggak apa-apa. Sadina mungkin ada yang di jalan, jadi dia nggak on cam. Ah, oke. Mulai foto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Udah kan Bu Christine? Sudah, Sadina bisa Oke. tutup acaranya ya. Ya. Baik. Terima kasih Kak Vincent udah meluangkan waktunya. Makasih, Dan Kak. makasih Kak Vincent. Makasih, Makasih, Kak Kak. Vincent. Makasih Kak Vincent. Makasih, Iya, Kak terima kasih Vincent. ya. Iya.